Indonesia. Baca itu sejarah. Berapa banyak habaib yang mati demi NKRI. Para habaib adalah para pejuang. Mereka adalah para pahlawan. Mereka orang-orang yang mulia. Mereka orang-orang yang gak takut apapun. Mereka orang-orang yang gak butuh apapun. Jangan lupakan jasa mereka. Mereka adalah yang menyebabkan bumi ini menjadi aman. Bumi ini menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Karena wujudnya mereka, adanya mereka, bumi ini aman. Mestinya udah gempa 20 skala Richter. Di kampung itu kok ada Habib, nggak jadi itu. Betul tak betul? Betul tak betul? Mestinya udah porak-poranda. Di kampung itu kok ada Habib, nggak jadi itu. Ada bempernya. Dikurangin sama Allah tekanannya. Suhunya dikurangin. Makanya kalau bangsa ini mau aman, kampung kita mau aman, kota kita mau aman, jangan jauhi habaib. Jangan musuhin anak cucu Nabi. Jangan jauh-jauh dari keluarga Rasulullah SAW. Begitu keluarga Rasulullah dijauhkan, disingkirkan, dimusuhin, tunggu saja. Tunggu saja, saatnya akan tiba. Bukan manusia yang bekerja, tapi langit yang bekerja. Bisa nolong. Jadi kalau udah Habibnya nggak dihargain, nanti jenengan punya kiai-kiainya nggak dihargain. Tunggu saja, bangsa ini akan gonjang-ganjing. Bangsa ini akan buruk. Bangsa ini akan rusak. Kenapa? Masyarakatnya nggak hormat kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah itu belum terjadi dan semoga tidak pernah terjadi. Coba kita lihat nih. Dari dulu orang diajarin cinta sama habaib. Itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Banyak ustadz. Agak bodoh nggak apa-apa. Bodoh tapi cinta habib tuh pinter. Pinter nggak cinta habib berarti bodoh. Gampang loh. Nggak enak yang ngomong habib, nggak enak toh. Masuk habib ngomong begini. Nah karena yang lain nggak mau ngomong, yang lain nggak mau jelasin, ini wajib dijelaskan. Coba buka sejarah di negeri ini. Siapapun kiainya kalau hormat sama habaib barokah, subhanallah. Dan gak mungkin derajatnya semakin rendah, semakin dimuliakan, semakin disebut-sebut. Gak mungkin dilupakan. Kenapa? Karena sifatnya anak cucu Rasulullah SAW tidak pernah pengen menonjolkan diri. Dan tidak pernah pengen melupakan jasa orang lain. Dan tidak pernah pengen muliakan. Tidak pernah pengen dihormati. Makan yuk bareng, tidur yuk seadanya. Tuh contoh tuh Habib tuh di pojok tuh. Ini sederhana, nyantai, nggak ada Habib minta dipuji, dimuliakan, nggak ada. Itu fitnah. Orang-orang nggak suka ngomong Habib tuh minta dimuliakan, Habib minta disanjung, Habib minta dipuji. Kamu salah milih Habib atau kamu salah lihat Habib? Belum tentu orang itu Habib, belum tentu. Tanya dulu nasabnya benar atau enggak. Oh sekarang kan banyak ngaku. Kadang yang di tengah jalan itu operasi nyegat ternyata terbukti 2 tahun nyamar jadi polisi, ya kan ya? Ternyata bukan polisi, kan masuk berita nih, 2 tahun ya nyamar jadi polisi, pakai seragam polisi, ternyata bukan polisi gadungan. Makanya jangan mengatakan seperti itu kepada para habaib. Nauzubillah min dzalik. Ini bab penting, mohon maaf. Cinta anak cucu Nabi di Indonesia, anak cucu Nabi disebut Habib di Indonesia. Nah kalau di Mesir lain, Sayyid. Ya di Mekah, di Madinah disebut Syarif. Beda lagi sebutannya Syarif. Makanya nanti kalau kita baca kitab-kitab kuno, itu cari sebutan Habib nggak ketemu. Syarifan min auladin Nabi SAW. Seorang syarif, anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
Nah ini anak cucu Rasulullah, ini memang apa bedanya atau dengan yang lain? Beda, memang nggak sama. Mohon maaf, memang beda, nggak sama. Orang harus ngerti, bedanya di mana? Zatnya berbeda. Maksudnya zat itu bagaimana? Cetakan aslinya, bahan dasarnya beda. Mungkin namanya mirip jenengan. Misal ada anak cucu Nabi namanya Ahmad Purnomo Salim. Misal, jenengan kok namanya sama? Nama boleh sama, tapi adonannya beda. Adonannya beda bagaimana? Nah yang satu ini adalah turunan Nabi Muhammad SAW. Secara genetis, gennya lain. Makanya kalau ada orang mengatakan Habib itu sama dengan yang lain, orang itu telah membodohi dirinya sendiri, nggak sama. Nggak samanya di mana? Contoh, boleh ya? Mohon maaf, saya mau belak-belakan ngomong ini karena nggak ada yang nerangkan. Betul tak betul? Minim orang nerangkan, sebetulnya nggak pantas saya nerangkan. Seharusnya yang nerangkan yang lain. Ya, mestinya Gus yang nerangkan. Mestinya Gus yang nerangkan, bukan saya. Bukan saya, tapi Gusnya nggak nerang-nerangkan, jadi terpaksa saya nerangkan. Saya wakili ya Gus ya. Sekarang saya mau nanya, jenengan manusia atau bukan manusia? Halo? Jenengan manusia atau bukan manusia? Manusia. Ada seorang kiai. Nah, ada Habib yang tinggal di pesantren kiai tersebut. Cucu Nabi. Cucu yang ke-37, keturunan ke-37. Kiainya ini kelihatan hormat, ngeladeni, ngelayani. Padahal Habibnya beling. Kita tanya sama santri-santrinya, Yai, kenapa sih kok jenengan merendah-rendah sama orang yang seperti ini? Lawang polahnya seperti ini, tingkahnya seperti ini, ngajinya aja belum baik. Kenapa jenengan muliakan? Sementara kami yang ngajinya bagus, yang kami taat, kenapa kok biasa-biasa saja? Jawabannya, kakeknya juara 1 Inter Alam Semesta. Kakeknya ini juara 1 Inter Alam Semesta. Saya berharap cucunya ini bisa jadi juara seperti kakeknya. Makanya saya ladeni. Ini kiai genah atau enggak genah? Genah atau enggak genah? Nah kalau ada orang bilang kiainya enggak genah, yang enggak genah siapa? Yang bilang. Dan jenengan mau ikut yang mana? Pertanyaan saya, mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Yang genah. Mohon maaf ya, ini gamblang atau enggak gamblang? Gamblang atau enggak gamblang? Nah kita ini butuh enggak sama anak cucu Nabi? Islam ini butuh. Karena darah Nabi ada di situ. Kalau mengatakan darah enggak ada manfaatnya, naudzubillah min dzalik. Ini akidah yang bejat kalau sampai mengatakan darahnya Rasul enggak ada manfaatnya, kalau perilakunya enggak benar, kualik. Kalau darah itu mesti manfaat, kalau perilaku bisa berubah-ubah. Betul kan? Hari ini baik, besok bisa jadi bejat. Hari ini bejat, besok bisa jadi baik. Tapi kalau darah nggak bisa dirubah. Jangan bisa rubah golongan darah? Nggak bisa. Makanya kalau kita buka di Al-Quran, ini contoh. Biar melek. Maksud saya apa? Ayo, kembali kepada jalannya kiai-kiai dulu. Jalannya ulama-ulama dulu. Bergandengan tangan dengan semua anak cucu Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang menyombongkan diri sama anak cucu Nabi. Walaupun ilmunya jauh lebih tinggi, tetap merendahkan diri. Dan itu bukti ketinggian ilmunya. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa merendahkan diri, Allah angkat derajatnya. Semakin hebat, dia akan semakin tidak mau merasa punya sesuatu. Jadi ukurannya gampang. Kalau ada ulama, siapapun ulamanya, kok merasa lebih hebat dari manusia yang lain, siapapun manusianya, apalagi itu cucu Nabi, berarti dia bukan ulama yang benar. Ada salah, sesuatu yang salah dan salahnya fatal. Yang pertama kali masalah nasionalisme saya ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap
beberapa habaib, tidak semua habaib. Saya punya banyak teman habaib juga yang sampai sekarang masih silaturahim. Tapi ada beberapa habaib yang membuat hal-hal yang bagi saya menodai kemuliaan leluhur saya juga. Saya harus anggap leluhur saya bangsa Indonesia itu mulia, tidak kalah mulianya dengan habaib. Dan ini yang mendirikan Indonesia. Nah, rasa kebangsaan saya itu ternodai ketika muncul berita-berita yang terakhir ini. Saya ingin katakan dulu Kiai ya bahwa bagi saya sendiri berdasar histori masuknya habaib yang baik yang masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya. Bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan Nabi atau tidak, itu bagi saya tidak terlalu penting ya. Ba'lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya. Kemudian dari historik jelas. Kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi ya silakan aja. Saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Menak Jinggo, turunan Ken Arok gitu. Saya tidak keberatan gitu. Memang kenapa kalau turunan? Bagi saya tidak ada urusan. Tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini Bung Karno pulang dari Dalat dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik-menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, tidak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, tidak ketemu Habib siapa. Diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu. Gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah, Dandim kota Batavia, tapi angkatan laut kan karena di Batavia, Dandim Batavia kalau itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga. Bukan Habib, tidak ada Habib. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu gitu. Orang boleh mengatakan ya, oh, mungkin Bung Karno bicara berdua ya, enggak ada sejarah itu enggak bicara, enggak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja. Kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya enggak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada. Gitu. Arab non Habib juga tidak ada karena Abdurrahman Baswedan tuh kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana gitu. Nggak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah itu apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka.
yang ketika itu muncul gitu, kita nganggap kan itu seperti dongeng. Bukan buat seperti wahyu. Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu. Yang cerita-cerita Habib. Nah, ketika ini muncul kan Rumah Irama dituding-tuding oleh seorang Habib. Rumah Irama, kamu fitnah, tunjukkan siapa yang bilang gitu. Kan kemudian muncul semua nih, ngomong ini ngomong ini ngomong ini. Ada yang macam-macam bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegurlah oleh kelompok habaibnya sendiri. Ada yang bilang juga Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Nah kalau gitu, dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu. Bahwa ini loh yang dikatakan. Tidak ada tuh yang menjawab. Hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia. Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah oleh sebab itu, bagi saya ya silakan, Anda keturunan Ba'lawi gitu kan, ya silakan. Saya keturunan Mahmudin gitu, ya kan sama aja. Anda keturunan Minak Jinggo, itu enggak apa-apa, Minak Jinggo juga. Bagi saya sama aja Minak Jinggo atau Ba'lawi gitu, Kenarok gitu. Artinya mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang. Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang mendirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang. Dan gitu kan. Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah, kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid, Y gitu kalau Jawa Timur kan Y gitu. Tidak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa ini siapa? Tidak jelas kan? Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya hormat aja pada Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama aja. Gitu. Untuk membuka yang namanya pendaftaran jihad ke Palestina. Kata saya mendukung. Tapi yang daftar Ba'lawi semua. Tidak boleh anak-anak Nusantara ikut-ikut daftar pendaftaran Palestina yang dibuka oleh Rizik Syihab. Jangan. Karena saya baca sejarah, Pak. Saya baca sejarah bagaimana Ba'lawi di Hadramaut, bagaimana Ba'lawi di Indonesia. Nggak ada sejarah perang, nggak ada sejarah mereka mau berdarah-darah di dalam perjuangan menyebarkan agama Allah. Tidak ada. Ada di Aceh namanya Abdurrahman Az-Zahir Ba'alawi. Dia seperti berani pada tahun 1800-an akhir memobilisasi masyarakat melawan Belanda. Ayo kita melawan Belanda, ayo kita perang. Dimobilisasi oleh dia. Ketika rakyat Aceh itu kemudian percaya kepada dia kemudian masyarakat Aceh bersatu melawan Belanda. Sebelum perang 1-2 hari lagi dia kabur ke Jeddah Arab Saudi, dikasih uang oleh Belanda. Akhirnya itu pasukannya dihancurkan karena sudah
dimobilisasi di tengah hutan, habis semua. Ini sejarah Aceh. Sejarah di Hadramaut sama juga. Coba urut dari nama Bahar Smith atau Rizik Syihab sampai kepada Ubaidillah, adakah yang mati syahid di jalan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang perang. Jangan bawa-bawa setelah Ubaid. Kalau setelah Ubaid itu cucu Nabi asli. Kalau seluruh keturunan Nabi itu ya jiwanya jiwa perang, sama dengan orang Jawa. Ini kalau dibuka oleh Pak Prabowo, betul-betul dibuka, saya yakin ribuan, puluhan ribu yang akan daftar. Kenapa? Karena orang Jawa, orang Nusantara, Aceh, Maluku, Bali itu orang perang semua, bos. Leluhurnya tukang perang. Saya yakin kalau dibuka semuanya akan daftar, atau bukan semuanya, banyak yang akan daftar. Maka saya tidak setuju kalau dibukanya atas nama anak Nusantara, tapi untuk Ba'lawi aja. Coba kita lihat berapa Ba'lawi yang mau dia untuk perang di Palestina. Bahkan kita akan nyumbang, PWI nanti akan nyumbang, betul? Kalau Ba'lawi siap berjihad di Palestina, kita nyumbang setiap DPD berapa? 10 juta. Ini Kiai Riyad yang ngomong. Sekali lagi, apabila ada keluarga Ba'lawi yang mau perang ke Palestina, setiap DPD PWI akan nyumbang 10 juta. Yang penting yang berangkat itu adalah Ba'lawi. Kita lihat. Tapi kalau yang dibukanya, silakan seluruh pemuda Indonesia. Saya yakin, terutama daerah-daerah ini nih, Demak, Bintoro, Blora, Aryo Penangsang, itu tukang perang kabeh. Ngerisikaken. Banten, Cirebon, Aceh, Pagaruyung dan lain sebagainya, Maluku, Papua, tukang perang kabeh. Ada yang lagi stres dia itu gara-gara kalah di DPRD, kalah bupati segala macam, pasti dia ikut ke Palestina itu. Makanya jangan Pak Prabowo, jangan dibuka. Karena apa? Kita bukan penakut, Indonesia bukan penakut, tapi kita untuk perang di luar negeri itu membutuhkan pemahaman akan geopolitik global. Yang tahu geopolitik global itu pemerintah. Pemerintah sudah mengkalkulasi penting, tidak, perlu atau tidak kita mengirim bantuan personil ke Palestina. Lah kalau tidak menghitung geopolitik, di Israel itu, di Palestina, pinggir-pinggirnya ada Iran, bos, ada Mesir, ada Irak, ada Yordan, ada Suriah, Yaman nyebrang. Tapi kenapa mereka tidak datang ke Palestina? Geopolitik global tidak memungkinkan. Lah ujuk-ujuk orang Indonesia mau datang ke Palestina, baru turun di bandara udah dibredel semua. Ini belum lagi secara syar'inya. Orang berjihad itu ada syurut, ada arkan, bos. Mata yajibul jihadulana. Kapan jihad itu wajib? Jihad itu wajib ada 3 hal. Pertama, inda hujumil a'da, ketika musuh menyerang ke kampung kita, ketika musuh menyerang ke negara kita. Saral jihadu fardhu ainin likulli ahadin. Maka perang itu wajib bagi setiap orang kampung itu. Yang kedua, indal tiqa'is saffain, ketika bertemunya 2 pasukan. Kita perang, di sana siap musuh. Lah ini fardu ain, kalau kabur dia itu dosa besar. Yang ketiga adalah bistinfaril imam. Kalau tidak ada istinfarul imam digerakkan oleh Presiden Prabowo, tidak boleh.
Negara kita tidak diserang, tidak ada iltiqa'us shaffain. Kemudian kita tidak diistinfar, tidak dikirim oleh Imam Prabowo. Lalu kita di sana atas nama apa? Atas nama pribadi. Senjatanya punya senjata apa? Parang, keris dari Blora mau menghadapi rudal nuklir. Ini kan kerisnya bukan sembarang keris. Mana ya itu yang tukang suwuk? Paling kita orang pakai suwuk, jimat al-aufaq KB. Ada kalau PWI itu nggak usah ditulis-tulis, kitabnya aja beli katanya di toko kitab al-aufaq dibawa-bawa di tas. Saya pernah begitu, itu ada teman saya, ada paman saya ini sakit di Bandung. Itu karena PWI ya, namanya otaknya itu otak santri. Dia langsung bawa kitab Asy-Syifa yang di dalamnya itu kan ada macam-macam itu obat-obat pengobatan. Ditaruh, takut kesambet katanya. Dasar kita sih bukannya istrinya dokter, tapi dianya begitu kayak dukun. Bukannya diobatin pakai obat, ini malah bawa-bawa kitab, wapaknya itu ditaruh di dadanya. Masya Allah, dasar santri. Nah ini kita sekarang ini menghadapi perang yang asimetris. Perang asimetris ini ada taktik tersendiri, bos. Serahkan pada negara. Nanti negara, Pak Prabowo beserta kabinetnya yang memikirkan kalau misalnya kita mau membantu Palestina dengan cara apa yang bermanfaat. Kalau dengan personil, apakah ini akan menyelesaikan masalah? Coba contoh PBNU itu cerdas dalam masalah Palestina. Dia undang itu dari Palestina, pimpinan Palestina baru sehari atau 2 hari, dibiayai oleh PBNU, dibelikan tiket, disiapkan keamanan, suruh datang ke PBNU. Kemudian ditanya itu orang-orang Palestinanya, perwakilan dari negara Palestina, apa yang bisa kami bantu dari Nahdlatul Ulama? Kita NU sudah ngirimin miliaran rupiah langsung ke yang berhak, bukan seperti yang lain buka-buka donasi di mana-mana. Taunya bukan untuk Palestina, untuk ISIS. Seperti ACT itu. ACT 2000 berapa itu? Itu telah terbukti bahwa dana-dana yang katanya untuk Palestina, dana-dana yang katanya untuk kemanusiaan, ternyata dikirimkan untuk ISIS. Organisasi teroris yang mengacak-ngacak saudara Islam kita, yang mengadu domba antara Sunni dan Syiah yang ada di Syria. ISIS hancur diganti oleh Jabhatun Nusrah itu di Suriah. Jabhatun Nusrah hilang sekarang baru 2 hari. Yang namanya apa? Tahrirus Syam, HTS, Hizbut Tahriris Syam, Partai Pembebasan Syam. Sama aja ini ISIS ini. Dia ini cucunya ISIS. ISIS punya anak Jabhatun Nusrah. Jabhatun Nusrah punya anak sekarang adalah HTS, Hizbut Tahriris Syam. Dia rebut itu istananya Bashar al-Assad. Kenapa? Karena politik global pada Arab Spring 2011-an itu tidak berhasil mendongkel kekuasaan Bashar al-Assad. Seperti Irak dihancurkan Saddam Hussein, kemudian Husni Mubarak, kemudian di Libya Muammar Gaddafi dihancurkan oleh kekuatan global. Tapi Bashar al-Assad kekeh, kuat dan kokoh. Kenapa? Dia seorang sayyid, dia keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bashar al-Assad difitnah, dia adanya itu asyhadu an la ilaha illa Ali segala macam, na'udzubillah dan lain sebagainya. Ini geopolitik global.
nggak paham kita, maka bantuan yang katanya untuk jihad, untuk kemanusiaan, ternyata masuknya ke organisasi teroris. Kalau NU ini Bapak ngasih Lajisnu, Bapak ngasih NU Care, itu langsung NU-nya datang. Pertama ke Al-Azhar, setelah di Al-Azhar bagaimana caranya kami bisa masuk ke Palestina. Jadi tidak asal berikan kepada orang, karena banyak orang yang sekarang ini mereka itu atas nama Palestina fundraising, mengumpulkan dana umat, dana masyarakat, tapi tidak sampai kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina, sampainya kepada teroris, sebagian lagi sampai kepada istri-istri simpanan. Ini kenapa tepuk tangan begitu? Punya ya? Nah, makanya PWI ini siap-siap, takut Bapak Prabowo secara hitung-hitungan geopolitik, karena tentara nasional Indonesia terbatas jumlahnya, ada 1 juta, sedangkan saya sebagai presiden berkeinginan membela saudara-saudara saya di Palestina, maka bangsa Indonesia 100.000 akan kami kirim untuk berperang di Palestina. Siapa yang mau daftar baru boleh. Yakinlah ke Balawi si Jacan nih kok. Blora 5.000, Gerobokan 5.000, Sragen 5.000. Santrinya Kiai Riyad ditinggalin, dia pergi Palestina. Sama istrinya cium tangan. Tunggu aku wahai istriku, mau kemana? Palestina. Ternyata gilir. Kalau itu namanya istinfar, dikirim oleh negara boleh. Kalau istinfar, kalau tidak dikirim oleh negara ngapain? Geopolitiknya itu rumit bapak-bapak di dunia ini. Kalau tidak rumit, negara Israel kecil, jumlah penduduknya aja berapa? Luas wilayahnya nggak kayak luas wilayah Jawa Timur, paling juga se-Kabupaten Blora. Tapi kenapa begitu kuat dia sejak 1948 sampai sekarang? Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh hanya sekedar sebuah keinginan berjuang demi membela agama. Tidak hanya sesederhana itu. Maka tunggu aja negara Indonesia apa kebijakannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Palestina kita dukung, itu saja. Sejak Indonesia didirikan 1945 tidak pernah berubah posisi Indonesia dalam masalah Palestina dan perang Israel, bahwa Indonesia bersama Palestina dalam perjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu adalah sumpah dari pemimpin-pemimpin kita dan tidak pernah berubah setiap negara, setiap presiden, mulai dari Soekarno, Soeharto, Gus Dur, B.J. Habibie, Mega, SBY, Jokowi sampai Prabowo sekarang. Posisi kita di dalam masalah keterlibatan antara Israel dan Palestina, kita tetap berada di Palestina dan kita mendesak kepada PBB untuk memerdekakan Palestina dan menekan Israel untuk menghentikan ekspansinya, penjajahannya di bumi Islam Palestina.